mudah-mudahan sudah sehat walafiat, dan tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, pengantin baru tapi stok lama. Ya. Ada yang 20 tahun tapi seperti pengantin baru. Alhamdulillah. Tentunya yang berbahagia juga Neng Aam beserta calon suaminya yaitu Ananda Anindra. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jujur saya ini nggak pantas ngasih tausiah. Banyak guru, banyak kiai di mari, mohon izin, mohon restunya, ya. Apa boleh dikata? Tadi amanatnya sama Sohibul Baik, jadi mohon izin, mohon restunya kiai, mohon doanya. Tidak panjang kalam karena sudah agak larut malam. Alhamdulillah Allah itu menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Manusia itu ciptaan Allah berpasang-pasangan. Manusia ada laki-laki, ada perempuan. Apapun yang Allah ciptakan di alam dunia ini juga berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, ya. Ada hitam, ada putih. Itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya ciptaan di alam dunia ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hati-hati. Zaman sekarang ini, ya. Kalau nggak kita pandai-pandai mendidik anak ini, khawatir anak kita itu terjerumus dengan penyakit namanya LGBT. Ya. LGBT tahu Pak, Bu? Apa? Nggak tahu. LGBT, L itu lesbi. Lesbi itu wagon sama wagon. Ya, perempuan sama perempuan. Alhamdulillah. Gay, gay itu gay. Laki-laki sama laki-laki, baut sama baut. Yang B-nya itu biseksual. Biseksual itu ada kecenderungan kepada orang lain lagi. Udah punya istri, udah punya suami, tapi ada kecenderungan sama yang lain lagi, jenis yang sama. Alhamdulillah. Yang keempat transgender, itu laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Ini khawatir nih. Kalau zaman sekarang kita sebagai orang tua tidak pandai mendidik anak, khawatir anaknya terjerumus ke dalam penyakit LGBT. Kemarin kan tahun-tahun kemarin kalau nggak salah itu ketika Presiden Jokowi itu LGBT itu datang kan, ya. Sekretariat negara itu apa? Minta dilegalkan. Ya. Kalau sudah dilegalkan, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah nih, kita harus pandai-pandai mendidik anak kita ini jadi anak-anak yang sesuai dengan syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bagaimana mungkin laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, semua telah Allah ciptakan pasang-pasangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan contohnya sekarang putri dari Kiai Sahirin, Neng Aam, alhamdulillah mendapatkan calon pendamping yaitu Mas Anindra. Alhamdulillah. Dan doanya dari bapak-bapak semua mudah-mudahan diberikan nanti keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernikahan itu terjadi sebab ada rasa cinta. Ya. Cinta itu bisa diawali dengan pandangan mata, kemudian turun ke hati, kemudian jatuh makan di warung. Warkop. Ya, alhamdulillah. Akhirnya apa? Bisa terus untuk menjenjang pernikahan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernikahan yang bisa menjadikan pernikahan sakinah, mawaddah dan warahmah itu adalah setidaknya ada 4. Ya. Yang pertama itu landasannya kalau pengen nikah rumah tangganya sakinah, mawaddah dan warahmah, yang pertama adalah landasannya itu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarin istri sholat, imamnya suaminya. Ajarin istri ngaji supaya istri itu paham. Jangan suami sibuk ngaji sendiri, istri nggak diajak. Atau sebaliknya, istri ngaji sibuk sendiri, suami nggak diajak. Kan pengen masuk surga ini bareng. Nanya itu ibu, Pak, nanya itu bapak-bapak, emang dia di surga itu bareng sama ibu-ibu?
bareng kalau dua-duanya soleh dan soleha. Bapak itu megang kepala, bagaimana mungkin Pak selama di dunia, selama di hidup sama istri, sama ibu, ini saya udah pusing, masa di surga ketemu lagi ya. Kalau bisa jangan jumpa lagi, tapi itu nggak mungkin. Kalau dia soleh-soleha, pasti insya Allah akan berjumpa dengan ibu dan bapaknya. Yang pertama adalah dasarnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah seorang istri itu menceritakan keburukan suaminya kepada orang tuanya, dan juga sebaliknya keburukan suami kepada orang tuanya. Tapi ceritakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngadunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dasarnya yang pertama adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, pernikahan itu mitsaqan ghalidhan, yaitu perjanjian yang suci, komitmen yang kokoh. Maka ingat perjanjian ketika akad nikah, ketika seorang suami saya terima nikahnya fulan bin fulan, maka pada saat itu seorang istri sudah menjadi tanggung jawab seorang suami. Ya, kalau belum nikah maka anak perempuan itu tanggung jawabnya orang tua. Tetapi kalau sudah menikah maka tanggung jawab istri itu adalah seorang suami. Maka ketika suami berbuat dosa, dosanya buat suaminya sendiri. Tapi kalau istri berbuat dosa, maka kebagian itu yang namanya suami. Nah itu, maka didik, ingat perjuangan, ingat komitmen, komitmen, yaitu ketika akad nikah, misalkan ghalidhan. Jangan hanya urusan dapur, jangan hanya urusan uang. Kalau uang suami, uang istri. Tapi kalau uang istri, uang suami, uang istri juga. Bukan biasanya begitu. Ya, uang suami milik istri, uang istri milik istri. Orang banyak itu. Ya, seperti itu. Maka jangan hanya seperti itu, tapi saling menghargai, saling menghormati. Maka yang ketiga adalah apa? Al-mu'asyarah bil ma'ruf, yaitu berbuat baik kepada satu sama lain, seorang istri dengan seorang suaminya. Saling berbuat baik, saling melengkapi, jangan saling membuka aib sesama. Maka yang keempat adalah apa? Al-musyawarah, yaitu segala sesuatu kalau ada masalah dimusyawarahin. Jangan punya masalah langsung lapor orang tuanya. Jangan punya masalah kecil dibesar-besarin. Kalau seperti itu rumah tangganya tidak akan bisa mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Yang kelima, tawadhu, saling rela, saling ridho. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya mudah ini bagi seorang istri untuk masuk surga itu lebih mudah ketimbang suami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha wa qila laha udkhuli min ayyi babin jannati syi'ti. Perempuan, Bu, jangan ngomong aja, dengerin, jangan gaya aja, Bu. Kalau ibu melaksanakan sholat yang 5 waktu, walaupun itu sholatnya di rumah, 5 waktu dikerjain. Kemudian puasa Ramadan besok, wasomat syahwat, puasa ibu. Sudah bayar utang belum? Kalau belum bayar utang berarti hamil. Wasomat syahwat, puasa yang nanti Ramadan, wa ta'at zawjaha. Kemudian taat sama suami, Ada kisah kan tuh, seorang istri di zaman Nabi yang pada saat itu dikasih tahu ibunya itu sakit, tapi belum dapat izin dari suaminya, nggak berani keluar. Sampai ibunya pun sakit parah, belum dapat izin dari suami, nggak berani keluar. Akhirnya sampai ibu itu meninggal, kemudian dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang istri tadi. Nabi katakan apa? Walakal jannah. Bagi dia adalah surga. Kenapa? Karena dia taat kepada suaminya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis katanya, "Lau kuntu amiran ahadun ayyasjuda li ahadin la amartu limratin ayyasjuda ala zawjiha." Kalau aku diperintah, seandainya aku diperintah oleh Allah untuk menyembah orang itu kepada orang lain,
maka aku perintahkan seorang itu, wanita itu untuk sujud kepada suaminya. Itu saking tingginya kedudukan suami daripada istri di dalam rumah tangga. Maka gampang Bu untuk seorang istri untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pandai-pandai itu untuk bikin suami itu senang di rumah. Ya. Jangan pergi kondangan cakep, pakai bibir merahnya, bedaknya 2 cm. Tapi kalau di rumah bau terasi. Itu kan berani begitu. Kadang-kadang di rumahnya pakai peniti. Keteknya bolong. Dasarnya bolong, dicium bau basah, ya, lehernya bau masuk. Ini karena suaminya semuanya panas semua ini. Dari arah mana saya nyium? Jangan Bu, ngaji boleh cakep, boleh cantik, kondangan silakan pakai bibir lipstik cempaka, mirabella dan sebagainya. Ada istri saya ya. Saya yang beli skincare istri saya. Jadi saya tahu merek dan harganya. Dan saya yang nikmatin. Jangan pengen istri itu cantik tapi nggak dikasih modal. Mana kata malaikat gitu. Pengen istri cantik, menor, dilihatnya enak, pakaiannya aduhai, nggak dimodalin. Nanti itu bedak pipa. Itu bedak pipa itu dipakai buat karambol Bu. Jangan pakai itu. Kalau pengen istrinya cantik kayak istri saya, modalin. Modalin. Karena yang nikmatin ya suaminya. Karena ketika suami melihat istri itu jadi pahala, jadi ibadah. Masa orang lain nikmat istri itu yang nikmatin orang lain, ya iya. Betul. Aja yang itu betul. Jadi istri itu yang nikmatinnya suaminya. Jangan orang lain lihat orang pakai nikmatin orang lain, jangan. Tapi kita sebagai suaminya, maka modalin, ya modalin. Jangan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah bagi seorang istri itu masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis yang lain kata Nabi apa tuh? Ciri istri yang soleha, ya Bu, ciri istri yang soleha adalah istri dari Ustaz Soleh. Contoh. Jadi istri soleha itu kata Nabi, idza nadartaha sarotkah. Kalau dipandang itu nyenengin. Senyum dikit lah. Oh, senyum dikit. Kalau dipandang nyenengin bagi seorang suami. Bukan orang lain yang seneng, tapi suami seneng. Walaupun keadaan bagaimanapun suaminya ridho, walaupun misalnya pakai pakaian seadanya, tapi kalau itu bagian dari kenikmatan suami, ya ikhlasin aja gitu. Ridho. Jadi tidak nador tahak sarotkah. Kalau dipandang itu membuat suami senang, maka itu yang pertama ciri yang wanita soleha. Tidak amar tahak atau akha. Kalau diperintah taat. Kalau diperintah cepat melakukan pekerjaannya. Walaupun Nabi itu dalam satu riwayat Nabi itu suka bantu Aisyah itu goreng-goreng, masak, bantu-bantu dapur. Tetapi ketika waktunya sholat, Nabi berhenti langsung sholat. Jadi Nabi itu memang membantu pekerjaan istri, rumah tangga, dapur dan sebagainya. Walaupun ada yang mengatakan urusan dapur itu sebenarnya kewajiban seorang suami, tapi ingat kewajiban seorang istri adalah taat. Kalau suami datang kerja nggak ada makanan, Bu, makanannya mana? Maka cepet masakin, cepet beliin. Nggak ada duitnya, pinjem. Jadi tidak nadur tahasalkah, tidak amar tahaataka, tidak ghibtaha hafidatha. Kalau suaminya nggak ada di rumah, maka dia jaga itu kesuciannya, dia jaga hartanya. Jangan suaminya lagi pergi jauh,
berlayar, nggak pernah diselingkuh, tiba-tiba pulang hamil tuh istri. Nggak ada di sana, Solo, jauh. Itu artinya apa? Dia seorang istri tidak bisa menjaga kehormatan dirinya dan suaminya. Tidak. Jarang ada kurang berita ini berarti. Jadi seperti itu. Ciri-ciri wanita salehah, mudah-mudahan kita berharap juga istri kita adalah menjadi istri yang salehah. Tentunya doa terkhusus untuk Ananda Aam Samratul Mahmudah dengan calon suaminya yaitu Mas Ananda. Tentunya mohon doanya semua, mudah-mudahan kelak Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, tentunya bisa menjadikan contoh daripada saudara yang lainnya, juga punya keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Keturunannya juga bisa ngalahin bapaknya. Ya, bapaknya kan punya 5, nanti Neng Aam bisa 7 atau 11, bikin kesebelasan. Ya itu saja, mohon maaf para kiai, para guru, mohon maaf lahir batin, nggak menggurui, nggak menasehati. Ini amanat dari Kiai Sahirin, mudah-mudahan bisa diterima semua. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Itu saja, tidak panjang lebar karena sudah larut malam. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita kumpulkan pada malam hari ini Allah berikan ridhonya buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.